Hai, halo sahabat Scua. Ketemu lagi kita kali ini untuk membahas babak ketiga di turnamen catur Percasi Scua Federated ketiga di Bandung yang sekarang ini sudah mulai terlihat beberapa permainan dari para pecatur junior kita. Kira-kira seperti itu. Saya masih ditemani oleh Pak Kristianus Lim dari Binpres PB Percasi. Halo Pak Kris, apa kabar? Baik. Gimana nih sampai di babak ketiga ini? Secara umum deh Pak Kris, permainan dari para pecatur junior kita, terutama dari teman-teman cilik kita di pelatnas nih. Iya, memang di babak ketiga ini tidak seperti di babak 1 dan 2. Ada kejutan-kejutan yang menarik untuk disimak gitu ya. Di babak ketiga praktis normal yang ya? memang lebih kuat menang, ya atau paling nggak seri gitu ya. Jadi hasil yang kejutan tuh nggak ada, kalau menurut saya nggak ada, jadi normal aja. Tapi memang kita mau menyoroti anak-anak pelatnas junior ya, karena memang event ini seperti udah kita ungkap di edisi pertama ya, bahwa dibuat sebetulnya untuk tujuan para pecatur junior ini uji coba gitu, coba ketemu dengan yang lebih senior, main sebebas-bebasnya, sebaik-baiknya untuk mereka meningkatkan diri gitu ya, dengan bertanding melawan pecatur yang lebih kuat, lebih senior, dan mereka menunjukkan bisa kemampuan mereka setelah di proses pelatihan yang demikian lama juga. Kita mau mereka berproses di sini untuk jadi pemain kuat gitu. Nah, untuk itu seharusnya ya anak-anak ini punya sikap main bertarung untuk cari menang gitu. Oke. Nah, kemarin saya lihat remisnya di papan 1 ya. Ya, papan 1 kemarin Dani siapa Pak? Yuswanto melawan Safira Devi Hervesa. Itu Safira, khusus Safira nih sebetulnya bukan pemain lapis 3-nya Indonesia, tapi lapis 2-nya Indonesia. Ya, Safira ya. Iya, khusus Safira aja ya. Kalau yang lainnya memang bisa disebut lapis 3 gitu. Nah, kemarin Pak Denny memang punya gaya main yang posisional, yang nguasain petak-petak gitu dia. Dia memang bukan pemain yang menyeruduk mainnya gitu. Kemarin itu terjadi lah di pembukaan Rui Lopez. Jadi E4 E5 kuda F3 kuda C6 gajah B5 A6 Pak Denny mukul. Jadi variasi tukar tuh. Gajah pukul kuda C6, D pukul C6. Terus Pak Denny-nya lanjutin lagi D4. D4, pukul D4, menteri pukul D4. Jadi memang terjadi pertukaran menteri di awal-awal gitu ya. Iya. Nah, itu memang nanti permainan selanjutnya adu pemahaman tuh, understanding petak-petak gitu. Itu memang ciri khas Pak Denny. Dan bagaimana lawannya ini? Safira berhasil mengimbangi gitu, mengimbangi sampai betul-betul terus tuh sampai akhirnya terjadi ending draw ya, seri. Iya, gajah belang masing-masing punya 4 plus 3, 7 bidak gitu. Jadi serinya itu menurut saya normal. Nah, khusus partainya Kenny lawan Hamdani Rudin ya, ini juga seniornya. Dua-duanya pemain junior kita melawan para senior yang kuat juga ya. Yang kuat memang. Cuman di sini saya melihat Kenny sejak opening memang tujuannya nyari seri gitu. Oh. Nah, ini memperlihatkan seolah-olah dia takut gitu. Oke. Nah, jenis pembukaannya sisilah kayak begini. E4 C5 kuda F3 kuda C6 D4 C pukul D4 kuda pukul D4 menteri C7 hitam Hamdani. Ini kalau nggak salah namanya Sicilia Lowenthal ya. Itu kayak memang mancing si putih maunya apa gitu. Karena itu bisa kuda
B5 misalnya kalau terlalu nafsu langsung mau menyerang gitu ya. Tapi yang dilakukan kayak ini pukul kuda C6. Jadi B pukul C6, D gajah D3. Ini memperlihatkan dia cari remis saja maksimal gitu. Nah ini sikap yang menurut saya nggak bagus untuk pemain junior yang harapan kita ini anak bisa berkembang pesat gitu. Dia udah dipelatnaskan selama 3 tahun. Kenny selama 3 tahun ya? Sejak Februari 2023 ya. Jadi dan dia memang yang paling potensial. Usianya baru berjalan 13 tahun. Levelnya udah cukup tinggi lah. Untuk lapis 3 dialah satu-satunya yang kita udah bisa lihat nih. Ini calon berikutnya kita gitu. Nah dia cuman memang punya mental kurang kuat ya. Ini yang perlu pelatih tahu dan kita mendorong dia agar mainnya berani. Karena ini saya kebetulan ngalamin sendiri karena Kenny ini tahun lalu dikirim ke World Cadet. Oh iya betul. Di Kazakhstan. Mainnya udah bagus lah. Tapi ada momen ketika ketemu pecatur India harus dibilang dia ciut nyalinya gitu. Jadi dengan elo rating di atas dia pastinya ya. Mirip. Ya di atas dia sedikit gitu. Jadi tapi dia udah takut duluan gitu ya kayak. Kelihatannya begini, karena nih pecatur India memang mungkin ya karena India nih sekarang lagi leading ya. Di catur dunia tuh dia pernah kemarin kalau nggak salah yang Olimpiade dia emasnya putra putri dikuasai India gitu. Jadi namanya besar lah gitu. Iya, jadi sekarang sangat inilah ya. Nah anak-anak kecil ngelihat kalau pecatur India pasti kuat gitu. Memang walaupun itu benar gitu ya. Tapi nggak boleh takut dulu ya. Nggak boleh takut duluan gitu. Jadi waktu itu begini kejadiannya. Setiap melangkah nih pecatur India bangun jalan muter nonton yang lain. Begitu Kenny jalan dia balik lagi jalan muter lagi. Itu 2 orang melawan Kenny dua-duanya pakai gaya begitu. Sebetulnya gaya begitu ketika dia muter-muter kan fokusnya sebetulnya hilang gitu. Nah kita harus bikin permainan sedemikian rupa yang liar yang banyak kemungkinan sehingga kemungkinan salahnya tuh besar gitu. Jadi ketika dia kembali ke meja dia nggak nyangka kok kasih langkahnya seperti ini. Iya gitu yang ya? banyak pilihan gitu. Ini biasanya yang sombong-sombong tipe begini harusnya bisa dilawannya kena, dengan gitu. kayak gitu ya. Dengan kita tekun gitu ya. Terus posisinya banyak kemungkinan, jangan sederhana. Kalau sederhana memang gampang aja. Dimakan gitu. sama dia. Nah itu Kenny kalahnya saya lihat dari mental itu. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari permainannya kemarin ini satu-satunya yang harus di-push di Kenny adalah secara mentality ya. Mentalitas dia untuk menghadapi lawan yang lebih lawan kuat. Ya namanya atau yang di sini kan benar-benar kita bikin eventnya untuk mereka tanding gitu. Untuk mereka menunjukkan kemampuan gitu ya Pak. Iya, ini yang ini mungkin selepas mungkin gitu. Jangan ada beban seperti itu. Nah ini yang perlu disorotin terus ya, untuk menjadi catatan pemain junior kita di babak-babak berikutnya. Kalau yang lain dari pemain junior bagaimana Pak? Mereka kan normal, itu ada yang poinnya 1,5, ada yang 1. Oke lah, mereka masih belum terlalu ya? kita andalkan untuk bersinar sekarang begitu. Tapi kalau dari sisi Binpres sendiri masih ada harapan nggak nih Pak Kris melihat anak-anak ini masih punya waktu kan untuk kita bimbing untuk lebih misalnya secara mentalitas lebih bagus lagi. Kalau dari teknik kan karena mereka memang harus sering berlatih dan bermain gitu ya. Betul. Jadi memang di sinilah salah satu ajang yang memang kita bikin, kita pantau secara detail gitu ya. Kita harapin mereka benar-benar bisa teruji, terpompa motivasinya, cara mainnya. Soal kalah menang ya itu wajar gitu. Tapi kalau terus mainnya cuman double cover, remis, nggak ada nilainya gitu. Jadi ini yang harus ditekankan juga kepada mereka ya. Iya, untuk bermain bukan hanya sebaik mungkin, tapi semaksimal yang mereka terima ilmunya dari. Iya itu kita mau coachnya. Kalau dengan model kemarin main Kenny itu nggak tercapai tujuan kita gitu. Dia double cover.
Dan kebetulan memang lawannya kan udah senior gitu ya. Udah Hamdani itu dulu terkenal pemain taktis yang tajam, yang berani main berantakan, kasar bilangnya lah gitu. Tapi kemarin juga mungkin takut kalah juga ya, karena nih anak-anak memang yang udah disiapkan untuk bersinar untuk gitu ya, bisa jadi bersinar. Dia juga, Pak Hamdani hati-hati juga ya. Iya, jadi hasilnya ya seri yang secara manfaat saya merasa kurang gitu. Hasilnya oke, secara Hasilnya manfaat, oke, tapi kalau mereka tarung pukul-pukulan gitu hasilnya seri. benar-benar bertarung gitu ya. Itu Iya. lebih siapapun itu, kalah atau menang, tapi iya itu artinya nanti anak-anak ini lebih terasa gitu. Iya, Itu tujuan kita kan mengasah mereka di sini. oke. Seperti itu, Mbak Uri. Kira-kira seperti itu. Oke, ada yang ingin ditambahkan nggak Pak Kris terkait dengan kegiatan Percasi Scuwa Federated ini yang mungkin harus diketahui oleh sahabat-sahabat Scuwa di luar sana? Iya, nanti kan kita live-nya tuh udah tambah ya, ada Ya, ada 4 4 meja ya. 4 meja, jadi bisa ditonton. Game-nya bisa jadi bahan pelajaran gitu ya. Cuma memang di era sekarang ya itu soal sportivitas tuh jadi yang harus benar-benar dijaga digaungkan gitu. ya. Digaungkan, dijaga, dan kita sebetulnya sudah dengan apa sih? Setiap mereka yang masuk kan ada metal detektor ya. Betul. Bahkan sampai 3 tuh metal detektornya. Tapi Nah, itu mesti terus dibudayakan ke anak-anak kita nih. Iya. Mumpung mereka masih junior ya, Pak. Iya, bahwa kalau mau maju tuh memang harus punya mentalitas juara, terus juga punya jiwa sportivitas yang tinggi gitu. Betul. Bukan Jadi sekedar cari menang gitu. Iya, jadi kalah menang tuh hal biasa dalam sebuah pertandingan Iya. gitu kan. Kalau kalah berarti kita harus lebih kuat lagi belajarnya. Nah, kalau itu. menang berarti Itu. karena kita berhasil melakukan Iya. penaklukan Kalau gitu. kita main udah sepenuh tenaga yang kita bisa, sepenuh pengetahuan yang kita bisa, kemudian kita kalah, artinya kita ada yang kurang gitu. Iya. Nah, kita belajar lagi. Itu terus yang diputar gitu. Tapi kalau terus ada kesempatan diberikan, tapi mereka nggak main gitu ya, jadi cuma Nggak maksimal ya. Ya main yang ngumpet-ngumpet gitu ya, sekedar seri doang, disayangkan gitu. Sangat disayangkan karena ini eventnya kan event yang bagus untuk latih tanding mereka gitu. Ini baru menghadapi para pecatur senior di negara kita loh. Nanti kalau mereka dikirim ke luar negeri kan lawannya mungkin persiapannya lebih baik juga dari kita. Jadi mereka juga harus lebih siap harusnya ya Pak ya. Iya, tentu Mbak Uri. Ya, jadi satu hal yang kita highlight hari ini adalah bahwa dari para pecatur junior kita saat ini secara teknik mungkin sudah oke, sudah mulai baik, cuma mereka harus punya mentality yang baik pula gitu untuk mengimbangin cara permainan mereka. Dan kedua juga sportivitas tadi Pak Kris bilang. Jadi rekan-rekan dan sahabat Scuwa di luar sana jadi olahragawan tuh nggak hanya pandai atau berprestasi di bidangnya, tapi juga harus junjung sportivitas. Jadi kalau kita menang karena kita curang, kayaknya nggak olahragawan banget itu ya Pak. Bener nggak sih? Itu. Jadi apalagi nih kalau junior ya, itu kan harus ditanamkan bener sportivitas ya. Sportivitas tuh jiwanya olahraga gitu, Iya, jiwanya atlet. Kalau mau jadi atlet ya harus punya sportivitas yang tinggi begitu. Jadi dengan sportivitas yang tinggi tuh nanti kita membangun mentality kita juga lebih bagus, menghargai orang, menghargai karya kita sendiri juga sih sebetulnya Pak Kris. Iya. Kalau kita menang karena memang itu daya pikir kita atau kemampuan kita, pasti lebih bangga lah dibanding hal-hal di luar itu menang karena hal lain gitu ya. Menang karena curang itu malah memalukan gitu. Iya. Bukan nggak bagus, tapi kayaknya nggak olahragawan banget. Gitu. Olahragawan banget. Oke. Terima kasih Pak Kris Terima kasih, Mbak Uri. atas ulasannya. Jadi sahabat Scuwa semua, tunggu review kita di babak keempat. Semoga teman-teman pecatur junior kita bisa lebih maksimal, dan juga dari para pecatur senior bisa memberikan perlawanan yang sama kuatnya. Kira-kira gitu ya Pak Kris. Oke, siap. Oke, salam, dah.